Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahlin nar. Amma ba'du, ya, di pagi hari yang cerah ini saya akan sampaikan beberapa ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Ada keterangan-keterangan ulama dan juga ada ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran yang masih berkaitan dengan bab taubat, ya. Dalam bab taubat di sana terdapat dalil-dalil dari kitab, dari sunnah, dari as-sunnah, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga dari ulama, dari para ulama, ya, tentang wajibnya bertaubat. Kemarin udah saya beritahukan cara bertaubat dari dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, cara bertaubat dari dosa kepada manusia, dari perbuatan dosa kepada manusia lah. Dan sekarang saya ingin menyebutkan ayat suci Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya watubu, dan kalian bertaubatlah, ilallahi, kepada Allah, jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian selamat, supaya kalian aflaha, dari fi'il aflaha, jadi artinya itu beruntung gitu loh. Aflaha itu kayak faza itu ya, beruntung, tahu selamat gitu. Faza yafuzu, kalau aflaha yuflihu. Nah, fi'ilnya dari fi'il itu. Ini bahasa Arab ya, ya bisa dipelajari di ilmu shorof. Kalau ingin belajar, kalau ingin tahu, oh ini ada kata bahasa Arab seperti ini, itu dari kata apa, terus artinya apa, itu dipelajari di ilmu shorof. Nah, saya juga udah belajar ilmu shorof, jadi tahu. Tuflihun ini artinya kalian selamat. Kok bisa kalian selamat? Tuflihun ini karena sebenarnya fiilnya itu aflaha yuflihu, fiilnya yuflihu, terus ditambahin ta dan wau nun, wau jamaah, jadi artinya berjamaah, artinya semuanya, seperti itulah. Terus di sini ada ta dan nun yang menunjukkan kalian, arti kalian. Jadi yuflihu ditambahin dengan ta, waw dan nun, jadinya tuflihun, seperti itu ya. Jadi bacanya gak yuflihu lagi. Kalau aflaha yuflihu kan belum ketambahan apa-apa, jadi artinya aflaha, dia beruntung gitu. Aflaha yuflihu, dia beruntung. Kalau ketambahan ta, waw dan nun, jadi yuflihun, itu artinya jadi kalian, seperti itu ya, kalian. Jadi kalian beruntung, kalian selamat, seperti itu ya.
Artinya udah saya artikan, dan ini adalah surat An-Nur ayat yang ke-31. Oke. Bisa dilihat di dalam Al-Qur'an ya, kalau longgar. Mungkin kalau pas sedang baca Al-Qur'an bisa dilihat di surat An-Nur ayat 31. Ya. Nah, sesuai dengan artinya. Di sini orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitabnya, mengimani qada dan qadar, adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, dari setiap dosa, entah itu dosa kecil, entah itu dosa besar. Meskipun ada sebagian ulama yang menerangkan di sini diperintahkan untuk bertaubat dari dosa kesyirikan, ya, karena dosa kesyirikan itu kan tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman. Dosanya itu dosa besar, jadi kalau dilakukan akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Jadi di ayat ini diperintahkan orang yang beriman untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kesyirikan. Kalau dia telah melakukan dosa kesyirikan, maka ayat ini memerintahkan seseorang tersebut untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa terhindar dari perbuatan dosa syirik tersebut. Dan cara-caranya udah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu ada 3. Nah, bisa dilihat di video sebelumnya. Seperti itu ya. Dan beberapa ulama menerangkan tentang taubat ini. Taubat itu gimana? Nah, sebentar ya. Nanti aja tak terangkan perkataan ulama yang berkaitan dengan taubatan nasuha di ayat yang lainnya yang menyebutkan taubat nasuha. Ya, taubat nasuha. Dan sekarang saya ingin menerangkan ayat yang saya baca tadi. Kita semua sebagai manusia adalah tempatnya salah, tempatnya lupa, sebagaimana yang telah disebutkan, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan, ya, seperti itu. Manusia itu ya tempatnya lupa, tempatnya salah, seperti itu. Jadi kalau kita sebagai manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, ya maka kita harus sadar diri gitu loh. Harus sadar diri, harus berusaha menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau yang diterangkan di ayat ini dari kesyirikan, maka kita berusaha menghindari dari perbuatan-perbuatan syirik. Dan kalau telah terlanjur dilakukan, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya seperti itu ya. Dosa syirik itu contohnya apa sih? Syirik itu kan dari kata syaraka kalau dalam bahasa Arab ya. Itu artinya bersekutu. Jadi asyraka yusriku menyekutukan. Kalau asyraka yusriku menyekutukan, kalau syaraka yasraku atau syarika yasraku alam ya. Itu artinya bersekutu. Misalnya syirkah. Syirkah itu kan artinya kooperasi ya. Itu tempatnya orang bersekutu seperti itu. Jadi di sana ada orang jual beli atau ada orang jualan apa, tempatnya orang berserikat seperti itu. Kalau ingin bisnis ya berserikat, itu tempatnya ya namanya syirkah. Syirkah itu artinya kooperasi seperti itu ya. Nah, di sini kalau asyraka billah ya artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membuat sekutu, bandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Tidak ada sekutu, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya atau bandingan baginya. Jadi ya kita hindari perbuatan-perbuatan yang membuat sekutu buat Allah Subhanahu wa taala atau membuat bandingan buat Allah Subhanahu wa taala, kita hindari, kita jauhi. Contoh paling gampang buat di kehidupan kita yang sekarang, misalnya ini jimat. Saya mempunyai jimat. Nah, ini merupakan sekutu. Kesirikan merupakan kesirikan kalau pakai jimat. Karena apa? Karena yang memberikan keselamatan dan manfaat dan madharat itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan jimat. Jadi kalau dia memakai jimat, kalau ada seseorang memakai jimat, ya ini merupakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hindari, kita buang jimat-jimat tersebut. Kita jauhi perbuatan syirik. Kalau udah dilakukan ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengulanginya lagi, karena itu merupakan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini orang-orang beriman diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah dari dosa kesyirikan ya. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bertaubat dari dosa tersebut, dosa syirik ya. Ini contohnya untuk dosa syirik lah. Kalau untuk dosa-dosa yang lain ya banyak. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dari dosa-dosa yang lainnya juga. Entah itu dosa kecil, entah itu dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini dulu pengertian dari ayat ini dan kaitannya dengan taubat. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa like, comment, subscribe, komen sebanyak-banyaknya agar dapat membangun channel ini agar lebih baik lagi, agar tidak seperti yang sekarang subscribernya masih dikit sekali ya. Oke, masih belum ada 300, mau 300 subscriber ya teman-teman semua. Tolong bantu subscribe ya agar bisa membuat channel ini lebih berguna lagi, lebih berharga lagi, dan bisa lebih berbobot gitu ya. Dan semoga yang disampaikan juga bertambah lebih berbobot lagi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin.